Perintah Kaisar Naga. Bab 1 sampai dengan 10. Audiobook Novel Silat. Episode 1. Intro. Novel Perintah Kaisar Naga adalah salah satu novel fantasi yang sedang populer di kalangan pembaca online. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda biasa yang mendapatkan warisan dari Kaisar Naga, salah satu makhluk paling kuat di dunia. Dengan warisan tersebut, ia harus menghadapi berbagai tantangan dan musuh yang mengincar kekuatannya. Novel ini penuh dengan aksi, petualangan, romansa, dan komedi yang membuat pembaca tidak bisa berhenti membacanya. Sinopsis. Novel Perintah Kaisar Naga menceritakan kisah Dev, seorang pemuda miskin yang memiliki kekuatan tersembunyi sebagai titisan Dewa Naga Emas. Dev dipenjara selama 3 tahun karena membela kekasihnya, Yuki, dari pelecehan. Setelah bebas, Dev menemukan bahwa Yuki telah menikah dengan pelaku pelecehan tersebut. Dev sangat marah dan sedih, tapi untungnya dia mendalami seni memfokuskan pikiran saat di dalam penjara. Dengan bantuan cincin Kaisar Naga, Dev mendapatkan kekuatan dan pengetahuan yang luar biasa. Dia juga mendapatkan perintah dari Kaisar Naga untuk melindungi dunia dari kejahatan. Di sepanjang novel, Dev mengalami berbagai petualangan, pertempuran, romansa, dan komedi yang seru dan menegangkan. Akhirnya aku keluar. David Chen menghirup udara segar di luar dan berteriak sekuat tenaga. Di belakang Dev adalah penjara Hong Cheng. Dia tinggal di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuaku. Dev membawa tas kanvas compang-camping dan bergegas ke rumah. Orang tuanya belum pernah mengunjungi sekalipun dalam 3 tahun, dan sekarang Dev sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dev terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup, dan ada kata perintah di posisi kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh sesama narapidana Ryu Lao ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Orang tua ini adalah orang yang sangat aneh. Dia berbicara tentang dia sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa kuil naga, yang tahu astronomi dan geografi, dan mahir dalam kedokteran forensik, yang dapat menghidupkan kembali orang. Semua orang menganggap Ryu tua itu sebagai orang gila dan tidak mau memperhatikannya. Hanya Dev saja yang mau mengobrol dengan Ryu tua ketika dia tidak ada berbicara dengannya, dan dia bahkan memberinya beberapa makanan. Ryu memberitahu Dev beberapa hal aneh setiap hari, seperti kuil naga, dan Pulau Suolong, hal-hal yang belum pernah didengar oleh Dev. Kemudian, Ryu tua meminta Dev untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari, tetapi Dev juga bosan di penjara, sehingga dia belajar bersamanya. Tapi siapa sangka, 3 tahun kemudian, Dev benar-benar terampil seperti Ryu tua itu ketika melatih keterampilan bela diri dan keterampilan medisnya. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Ryu tua menyerahkan cincin itu kepada Dev dan memberitahu Dev bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, Dev harus pergi ke sebuah pulau yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Timur, apapun yang terjadi. Seseorang akan menjemputnya, dan kemudian Dev akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak dari Ryu tua, Dev percaya pada kata-kata Ryu dan setuju, tetapi masih ada beberapa bulan sebelum 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, Dev sudah berjalan ke pintu sebuah rumah, melihat rumah bobrok di depannya, wajah Dev penuh dengan kerumitan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya dalam 3 tahun terakhir. Karena dirinya yang impulsif, orang tuanya sekarang pasti berada di bawah banyak tekanan. Memikirkan kembali 3 tahun yang lalu, mata Dev masih berkedip karena marah. 3 tahun lalu, Dev dan pacarnya Shanshan telah mencapai titik pembicaraan tentang pernikahan. Keduanya adalah teman sekelas kuliah dan telah berpacaran selama 2 tahun. Tetapi suatu hari, pada larut malam saat mengantar Shanshan pulang, keduanya bertemu dengan Navarro Xiao yang mabuk. Navarro ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya di Hong Cheng, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Navarro melihat bahwa Shanshan sangat cantik, dia menjadi berniat buruk, dan mulai kurang ajar kepada Shanshan. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Navarro bahkan tidak melihat Dev sama sekali. Melihat pacarnya dilecehkan, Dev menjadi gila. Mengambil batu bata dan menghancurkannya di kepala Navarro.
Hasil sudah bisa ditebak. Navarro yang dipukuli, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi, dan langsung memanggil polisi untuk menangkap Dev. Dan dia dihukum 3 tahun penjara karena dengan sengaja mencederai Navarro. Baru pada hari ini Dev akhirnya dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Dev dengan lembut mengetuk pintu. Siapa? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok peyot menjulurkan kepalanya, meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas dia tidak bisa melihat apa-apa, dia buta. Ketika Dev melihat wanita tua di depannya, dia tercengang, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Selintang. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku Dev. Dev melangkah maju untuk mendekati ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. Dev, apakah itu benar-benar kamu? Selim menyentuh wajah Dev dengan kedua tangannya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Mata Dev juga merah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Dev tidak mengerti mengapa, ibunya baik-baik saja ketika dia pergi, mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun. Hei, ceritanya panjang, ayo masuk. Selim menarik Dev ke rumah. Melihat ruangan yang sederhana, hampir kosong, Dev tercengang. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, tetapi ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan, tetapi bagaimana keluarga menjadi seperti ini sekarang? Ketika Dev melihat keadaan keluarganya, dia bertanya kepada ibunya. Bu, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Aduh. Selin menghela nafas, setelah kamu pergi. Selin menceritakan masalah itu satu persatu. Ternyata setelah Dev di penjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka, dan menuntut ganti rugi 1 juta yuan. Pada akhirnya, tidak ada jalan. Orang tua Dev harus menjual rumah pernikahan Dev dan meminjam banyak uang, tetapi mereka tetap tidak dapat mencukupi. Pada akhirnya, masih 300.000 yang tersisa, dan mereka hanya bisa mencicil kepada keluarga Xiao. Karena alasan ini, pekerjaan ayah Dev tidak lagi tersedia, dan dia hanya dapat mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya dibutakan oleh tangisan. Inilah sebabnya mengapa selama Daba di penjara selama 3 tahun, orang tuanya tidak pernah menjenguknya walau hanya sekali. Mendengarkan ucapan ibunya, Dev perlahan mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh yang besar di tatapan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan begitu kejam. Dia berniat membunuh keluarga mereka. Bu, apakah Shanshan masih peduli padamu? Dev bertanya dengan wajah bingung. Shanshan itu adalah istrinya yang akan melewati pintu, dan dia dipenjara karena Shanshan itu. Tidak mungkin bagi Shanshan untuk melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, bukan? Oh, jangan katakan itu. Keluarga geng tidak peduli, bahkan mahar yang kami berikan, saya ingin mereka untuk mengembalikannya. Tetapi, mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan itu bukan salah mereka jika pernikahannya batal. Itu karena kamu di penjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta mereka untuk sebuah jalan tengah, tapi dia malah dipukuli oleh keluarga mereka. Semakin banyak Selim berbicara, semakin pahit hatinya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya. Apakah keluarga geng benar-benar seperti itu? Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Shanshan akan tega melakukan hal seperti itu. Pada saat dia ditangkap, Shanshan masih menangis dan berteriak histeris dan mengatakan kalau dia akan menunggunya bebas, lalu menikah. Kenapa jadi seperti ini? Dev bertekad menemui Shanshan untuk meminta penjelasan. Tapi pada saat itu, pintu rumah mereka digedor dengan keras, sangat kuat, sampai pintu itu pun sudah hampir hancur. Mendengar suara pintu digedor dengan kuat, wajah Selin memucat, dia kelihatan sangat takut. Dev kebingungan melihat ekspresi wajah Selin.
Ibu, siapa itu? Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar, dan jangan keluar. Selin mendorong Dev masuk ke dalam kamar, dan mengarah ke pintu dengan wajah yang gelisah. Pintu baru saja terbuka, sesosok pria botak yang membawa 4-5 bawahannya yang terlihat sangar melangkah masuk. Mana uangnya? Bobby melihat Selin dan langsung bertanya. Tuan Bobby, sudah saya siapkan, sudah disiapkan. Selin terus mengangguk, dan meraba-raba kantong hitam yang ada di sudut. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan, melihat Bobby dan bawahannya mereka tidak berani dekat-dekat. Beberapa bajingan ini terus datang setiap bulannya untuk menagih, benar-benar memaksa orang untuk mati. Iya, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Hei, kecilkan suara kalian, mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Xiao untuk menagih ganti rugi. Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah, namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Bobby mengambil kantong hitam yang ada di tangan Selin, dan membukanya. Sialan, apa-apaan ini? Bobby mengernyitkan keningnya, lalu membalikkan kantong itu, di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut dan tua, ada lembaran 100, 500, dan ada beberapa lembar uang 1000, 1000, bahkan ada uang logam. Bobby bertanya dan berteriak pada Selin. Apa sampah-sampah ini bernilai 300.000? Selin berkata dengan tersenyum, dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. Tuan Bobby, jumlahnya pas 300.000, kami sudah menghitungnya. Kalau Tuan Bobby tidak percaya, Anda boleh menghitungnya. Omong kosong. Bobby mengangkat kakinya dan menendang perut Selin, membuatnya langsung terjatuh ke tanah, menyuruhku menghitung. Saya tidak punya waktu, segera tukar semua ini menjadi pecahan terbesar. Ibu. Dev langsung terbang keluar dari dalam rumah, bergegas memapah Selin. Dia melirik Bobby dan beberapa bawahannya dengan dingin. Bobby dan beberapa bawahannya tercengang, tatapan dingin Dev membuat mereka bergidik. Dev, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur. Selin mencoba mendorong Dev kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Ibu, karena saya sudah di sini, masalah ini biar saya yang urus, ibu duduk saja. Dev memapah Selin ke bangku dan mendudukkannya, lalu membalikkan badannya dan menatap Bobby dengan dingin. Bobby menatap Dev dan Manny lainnya, lalu tertawa sambil berkata, loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Navarro dengan batu bata 3 tahun lalu dan berakhir masuk penjara. Tidak disangka sudah bebas. Tepat sekali hari ini kamu bebas. Sebagai mantan pacar kamu tidak menghadiri pernikahan pacarmu dan Tuan Muda Navarro hari ini. Pria idiot ini diselingkuhi. Hahaha. Bobby dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Dev mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Bobby menatap Dev sambil tersenyum mengejek. Saya bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Navarro, pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Regal. Sangat mewah, apa kamu tidak mau pergi melihatnya? Alis Dev berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. Raut wajah Selin yang ada di belakangnya pun ikut berubah, dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Dev masuk penjara karena melindungi Shanshan, tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi musuh. Berlutut dan minta maaf pada ibuku, dengan begitu saya akan membiarkan kalian hidup. Kilau dingin melintas di mata Dev, tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Bobby dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Bobby akhirnya tersadar, dia langsung berkata dengan murka, apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf? Sambil berkata, Bobby melayangkan sebuah tinju ke arah Dev. Dengan tubuh kurus kerempengnya Dev, tinju itu akan membuatnya terkapar di tanah. Bam! Tapi siapa yang menyangka? Saat Bobby yang baru saja melayangkan tinjunya, tapi tendangan Dev sudah menghampirinya duluan. Bobby terkapar di tanah, sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan, dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. Dev, kamu jangan berkelahi lagi. Mendengar raungan Bobby, Selin segera membujuk Dev untuk tenang.
Dev baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penyerangan, bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Bobby berteriak marah, dia menatap Dev dengan penuh kemarahan dan kekejaman. Habisi dia, bunuh dia. Beberapa bawahan Bobby langsung menyerang ke arah Dev. Dev menoleh ke arah ibunya, lalu mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya yang secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa, mereka semua tersujud di tanah. Dan saat itu, Bobby yang melihatnya langsung tercengang. Dia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya, aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. Minta maaf pada ibuku. Suara dingin Dev kembali terdengar. Bobby ragu-ragu sesaat, tapi saat dia melihat tatapan mata Dev yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. Maaf. Bobby dan beberapa bawahannya meminta maaf. Nya dari sini. Dev mengibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya, dan ibunya sendiri, dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikkan jari. Bobby yang dipapah oleh bawahannya menatap Dev dengan penuh kebencian, dia tertatih-tatih dan merasa sangat tidak puas. Tapi Dev sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Bobby. Setelah Bobby pergi, Dev langsung bertanya penuh cemas pada Selin. Ibu, kamu tidak apa-apa kan? Mereka sudah pergi. Aduh, kamu ini. Baru saja bebas, sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi. Selin segera mengoceh pada Dev, cepat pungut uang yang ada di lantai, itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah. Dev berjongkok dan memunguti uang yang berserakan di lantai dan memasukkannya kembali ke dalam kantong. Ibu, lain kali biar saya saja yang mencari uang, ibu dan ayah beristirahat saja di rumah, dan saya juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Dev menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Selin. Kehadiranmu saja sudah cukup. Selin berkata, lalu tiba-tiba mulai menangis, sekarang kamu sudah pulang, hati ibu sudah tenang, kalau bukan karena merindukanmu, ibu pasti sudah mati sejak dulu. Dia melihat ibunya menjadi seperti ini, mata Dev mulai berapi-api. Bam. Dev tidak tahan lagi, dia meninju meja yang ada di hadapannya. Brak. Meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Xiao. Keluarga geng. Saya pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Itu pasti. Sekujur tubuh Dev dipenuhi dengan aura kemarahan yang berapi-api. Seolah merasakan kemarahan Dev, Selin berkata dengan tergesa-gesa, Dev, kamu jangan mencari perkara ya, sekarang kamu sudah bebas, kamu fokus mencari pekerjaan saja, semuanya akan menjadi lebih baik lagi setelah hari ini. Dev menghibur ibunya, lalu pergi keluar. Dia hendak pergi mencari Sana untuk meminta penjelasan. Ibu, jangan khawatir, saya tahu harus berbuat apa. Saya ingin keluar sebentar. Setelah keluar dari rumah pun aura kemarahan masih melekat di tubuh Dev. Tapi saat Dev hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah Porsche merah melaju kencang, sangat kencang dan langsung menabrak Dev hingga terlempar. Bruk. Tubuh Dev bertubuhkan dengan aspal, kalau saja dia tidak dilatih oleh Ryu, tabrakan itu pasti sudah mencabut nyawanya. Dev yang bawaannya memang sedang marah, menjadi lebih marah lagi karena tertabrak. Siapa yang menyetir dan tidak punya mata? Tepat saat Dev memaki dan berusaha bangkit berdiri, sebuah suara mendecit terdengar. Bajingan, kamu menyeberang tidak lihat-lihat dulu. Apa kamu tidak punya mata? Seorang gadis terlihat turun dari Porsche itu, dia mengenakan gaun berwarna putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi, dia terlihat sangat cantik, dan menatap Dev dengan tatapan kesal. Dev mengernyitkan keningnya, awalnya dia berusaha bangkit berdiri, tapi malah kembali terbaring di tanah. Di antara kita siapa yang tidak punya mata? Jelas-jelas kamu yang menabrakku, kamu terlihat begitu cantik tapi kenapa saat membuka mulutmu malah seperti kotoran busuk? Dev berkata dengan tegas kepada gadis itu. Kamu berani memakiku? Gadis itu menatap Dev dengan emosi, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menendang Dev. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi,
Hak sepatu itu seruncing pisau, kalau tendangan itu mengenai tubuh orang pasti akan langsung berdarah. Yuki, berhenti. Melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Dev, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria parubaya itu terlihat acuh tak acuh, terlihat seperti seseorang yang sudah lama memiliki banyak kekayaan. Namun wajah pria itu terlihat sedikit pucat, nafasnya terengah-engah. Setelah meneriakkan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. "Ayah, kenapa ayah turun?" Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. "Ayo cepat kita ke rumah sakit, jangan menghabiskan waktu lagi." Pria parubaya itu berkata pada gadis itu. Gadis itu mengangguk, dan kembali ke hadapan Dev. Dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya pada Dev. "Di sini ada 10.000 yuan, segera ambil uang itu dan pergi, kami masih ada urusan penting." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev tidak mengambil uang itu, dia berdiri dan menatap pria parubaya yang berada tidak jauh darinya dan berkata, "Tidak perlu ke rumah sakit, sudah tidak sempat." Selesai berkata, Dev berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat kalau pria parubaya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. "Berhenti!" Gadis itu menghalangi jalan Dev dan menatapnya dengan jengkel. "Apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini." Di saat itu pria parubaya juga mengernyitkan keningnya dan berjalan beberapa langkah dengan berat menuju Dev. "Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut, lukanya ada di paru-paru sebelah kiri, tidak sampai 5 menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas, dalam 5 menit apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit?" Dev berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. "Bicara sembarangan, ayahku itu hanya pilek." "Yuki." Pria parubaya itu memanggil anaknya, lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Dev, matanya penuh keterkejutan. "Adik, bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku pernah terluka?" Dev berkata lalu berbalik dan hendak pergi. "Kujelaskan pun kamu tidak akan mengerti, saya ada urusan penting, tidak punya waktu untuk dibuang-buang di sini." "Adik." "Huk-uhuk," pria parubaya itu memanggil Dev, lalu terbatuk-batuk, ketika dia sedikit stabil, dia langsung melangkah menuju Dev dan menarik lengannya. "Adik, kamu bisa mengetahui penyakitku, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Saya berharap adik bersedia menyelamatkan nyawaku, berapapun harganya akan kubayar. Ini adalah kartu namaku." Pria parubaya itu mengeluarkan selembar kartu nama dan memberikannya kepada Dev. Awalnya Dev tidak ingin menerimanya, dan tidak peduli, tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung mengambilnya dan bertanya, "Kamu adalah direktur dari grup Su, Huan Su?" "Benar sekali." Huan mengangguk. Tiba-tiba Dev menitikkan tangannya ke arah Huan, 2 jarinya menitik pada Tiantu, Renhai, dan beberapa titik akupuntur utama lainnya. Kecepatan Dev sangat cepat, sehingga Huan dan Yuki pun belum sempat menyadari. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Yuki buru-buru melangkah maju untuk memblokir, tetapi Dev pada saat ini sudah selesai. Namun, setelah Dev menotok beberapa titik akupuntur, Huan segera merasa bahwa napasnya lebih halus dan wajahnya jauh lebih cerah. Dev berkata dengan ringan, "Aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakitmu yang tersembunyi perlu disembuhkan secara perlahan karena sudah cukup lama." "Terima kasih adik, atas bantuanmu, terima kasih banyak." Huan melangkah maju dan meraih tangan Dev dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Yuki sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas memerah dan tubuhnya jauh lebih baik. "Aku terpaksa menyelamatkanmu karena aku tahu kamu sering melakukan perbuatan baik, dan kamu telah menyumbang ke lebih dari selusin sekolah dasar. Aku harus melakukan itu karena kamu adalah orang baik." Alasan Dev menyelamatkan Huan Su adalah karena dia tahu bahwa Huan adalah orang yang baik. Jika dia bertemu secara kebetulan dan tidak mengenalnya, Dev tidak akan serta-merta menyelamatkannya, apalagi Yuki baru saja berkata buruk padanya dan hampir menabraknya hingga mati. Dev bukan Bunda Teresa yang menyelamatkan semua orang yang ditemui.
Ketika Huan mendengar ini, dia sedikit malu, perbuatan baik apa yang telah saya lakukan jauh dari baik. Adik menyelamatkan hidup saya, katakan saja apapun yang Anda inginkan. Sekarang siang hari, saya mengundang adik untuk pergi makan di Hotel Regal. Dev menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu, aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Dia masih ingin bertemu Shanshan untuk mendapatkan klarifikasi. Melihat penolakan Dev, Huan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hongcheng, ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam, dan mereka yang bisa duduk bersamanya untuk makan malam semuanya adalah orang kuat. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengundang Dev makan siang, dia tidak menduga Dev menolak, yang agak tidak terduga. Huan memegang lengan Dev dengan erat, adik, kita harus duduk dan makan bersama sebagai cara saya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Dev dapat melihat bahwa Huan sangat ingin mentraktir dirinya untuk makan siang, hanya ingin tahu tentang perawatan lanjutan dari penyakitnya, tetapi melihat Huan yang tulus, Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menangani hal lain dulu, ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke Hotel Regal untuk menemuimu. Melihat Dev mengatakan ini, Huan melepaskan tangannya, ya, ini sebuah janji. Ketika adik sampai di Hotel Regal, sebut saja namaku. Dev mengangguk dan pergi dengan tidak sabar, bergegas menuju keluarga geng. Sementara di tempat lain, di mana Shanshan? Aku ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua, Dev berkata kepada wanita parubaya di depannya. Wanita parubaya ini adalah ibu Shanshan, Meli Jia. Jika sebelumnya Dev tidak akan pernah berani berbicara dengan Meli dengan nada seperti itu, tetapi sekarang setelah mendengarkan cerita ibunya, Dev sudah sangat marah. Dan dia tidak bertindak secara langsung, bahkan jika itu buruk. Meli mengenakan cheongsam, sombong, menyilangkan tangannya di dadanya, dan memandang Dev dengan jijik. Kamu cepat menyingkir, putriku akan menikah hari ini, kamu terlalu buruk di sini. Menikah? Dev mengerutkan kening, sepertinya apa yang dikatakan si kepala botak itu benar. Di mana Shanshan? Dengan siapa dia akan menikah? Biarkan dia keluar untuk menemuiku dan menjelaskannya. Dev bergegas menuju villa dengan wajah dingin. Hei, kau gila, bagaimana bisa kau memasuki pekarangan orang lain dengan sembarangan? Meli menarik Dev dengan putus asa. Tapi bagaimana dia bisa menandingi kekuatan Dev? Seluruh badannya diseret dari halaman oleh Dev. Dev hendak bergegas masuk dengan mata terbuka. Pada saat ini, seorang gadis dengan gaun pengantin berjalan keluar dengan wajah muram. Ketika dia melihat gadis itu, Dev tiba-tiba berhenti. Shanshan, ada apa ini? Kenapa? Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Dev menunggu matanya dengan marah dan menanyai Shanshan. Shanshan menatap Dev tanpa ekspresi dan berkata, Dev, kamu pergi saja, jangan datang mencariku lagi, aku telah memutuskan untuk menikahi Navarro Xiao. Mata Dev menyipit dan tinjunya mengepal erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya, tapi ketika Shanshan mengatakannya sendiri, hati Dev berkedut dengan kencang. Dia dipenjara oleh Navarro itu, tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya? Ini sangat ironis. Tiba-tiba Dev menertawakan dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu bodoh. Dev memandang Shanshan, tidak ada kemarahan di wajahnya, dan tangannya perlahan mengendur. Apakah itu yang kamu inginkan? Ya. Shanshan mengangguk, saya ingin memiliki kehidupan orang kaya, dan Anda tidak akan pernah bisa memberikannya kepada saya. Dan kamu juga seorang mantan narapidana. Bahkan jika kamu keluar dari penjara, aku khawatir kamu akan sulit untuk menghidupi dirimu sendiri. Apa yang kamu punya untuk mendukung kebutuhanku? Demi hubungan kita sebelumnya, kamu dapat mengambil ratusan yuan ini supaya tidak tidur di jalanan? Setelah Shanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ratus yuan dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Dev. Pada saat ini, Dev memandang Shanshan dan menyerah sepenuhnya. Orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesali ini. Dev berbalik dan pergi tanpa mengambil uang dari Shanshan. Meli meludah dari belakang, Bah, anakku yang akan menyesal jika menikahi hantu malang sepertimu. Ketika Dev baru saja berjalan ke pintu keluar, konvoi langsung menghalangi jalan.
Seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan turun dari kendaraan pengantin dengan buket bunga di tangannya. Orang ini adalah Navarro Xiao. Navarro sedikit terkejut ketika dia melihat Dev, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku lupa bahwa kamu dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Apakah kamu ingin bergabung dengan pernikahanku dan Shanshan? Navarro memandang Dev dengan main-main, matanya penuh ejekan. Dev hanya melirik Navarro dengan dingin, berbalik ke samping dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Jangan pergi. Navarro menghentikan Dev lagi. Apakah kami tidak mempunyai uang untuk angpau? Tidak masalah, kamu tidak perlu memberikan uangnya, kamu bisa makan sisa makanan pada saat pernikahan kami selesai. Kami mengadakan acara pernikahan di Regal Hotel. Jika kamu tidak datang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Navarro menyeringai pada Dev, dan bahkan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Dev. Dev menjatuhkan tangan Navarro dengan seluruh kekuatannya. Dev tersenyum dingin, menikah dengan pelacur, tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia bekas saya. Faktanya, Dev tidak pernah menyentuh Shanshan sama sekali, atau bahkan memegang tangannya. Dia mengatakan itu untuk membuat Navarro jijik kepada Shanshan. Navarro tercengang setelah mendengar ini, dan buru-buru menatap Shanshan. Shanshan memberitahunya bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan Dev. Bagaimana menjelaskannya sekarang? Melihat Navarro menoleh, Shanshan menjadi marah dan berteriak pada Dev, Dev, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bekas dirimu? Dengan seseorang sepertimu, aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhku. Meli juga panik, dan berteriak pada Dev, Dev, jangan makan anggur dan katakan anggur itu asam. Dengan keadaanmu, bagaimana mungkin putriku membiarkanmu menyentuhnya? Navarro, jangan percaya omong kosongnya, dia jelas-jelas hanya ingin membuatmu jijik. Meli menjelaskan kepada Navarro bahwa dia akhirnya menemukan menantu kura-kura emas. Tetapi dia tidak dapat diganggu oleh kata-kata Navarro. Navarro tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Dev, Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan percaya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Dev terlalu malas untuk meyakinkan Navarro, jadi dia melewatinya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Navarro menghentikan Dev. Kamu sebaiknya menjaga mulutmu tetap terkendali, jangan berbicara buruk tentang istriku di mana-mana, atau aku akan membuatmu terlihat tidak baik. Navarro takut Dev akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Hobo, mulut ini adalah mulutku, aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Apakah kamu bisa mengendalikanku? Dev memandang Navarro dengan dingin. Tapi kamu harus memperhatikan dirimu, jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat mata dingin Dev, Navarro kesurupan sejenak, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Tetapi hanya untuk sesaat, Navarro merasa bahwa dia telah dipermalukan, matanya melebar dan dia menegur, jika kamu tidak takut mati, kamu dapat mencobanya, maka jangan berlutut dan memohon padaku di masa depan. Wajah Navarro penuh dengan amarah. Jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti akan menghajar Dev sampai mati. Dev melihat Navarro dan berkata, saya tidak tahu siapa yang akan berlutut dan memohon ampun. Mari kita tunggu dan lihat saja. Meli menatap Dev dengan jijik, Navarro, saatnya telah tiba, mari kita abaikan bajingan malang ini. Navarro memegang bunga, dan kelompok itu berjalan menuju rumah. Dev melihat punggung Navarro, dan tiba-tiba menjentikan jarinya, dan cahaya perak tiba-tiba memasuki tubuh Navarro. Navarro sedikit bergidik, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan ke dalam ruangan. Aku ingin melihat apakah kamu akan berlutut dan memohon padaku. Seringai muncul di sudut mulut Dev, dia berbalik dan pergi, menuju Hotel Regal. Saat ini di pintu masuk Regal Hotel. Huansu secara pribadi menunggu Dev di pintu, dan penampilan Huan membuat semua orang yang masuk ke Regal Hotel banyak berbisik. Bukankah dia orang terkaya Huansu? Dia berdiri di pintu hotel, seolah menunggu seseorang. Saya tidak tahu apa latar belakang orang yang ditunggunya, yang pasti orang itu bisa membuat orang terkaya menunggunya di pintu.
Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah, dan pernikahan akan diadakan di sini. Apakah dia sedang menunggu seseorang dari keluarga Xiao? Mungkin saja, lagi pula, keluarga Xiao juga keluarga kaya, jadi mereka harus memberi sedikit muka. Semua orang berjalan ke hotel Regal sambil berbicara, tetapi Huan masih menanggung di pintu sambil melihat arlojinya dari waktu ke waktu, wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Saat melihat sosok Dev muncul, Huan Su langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari ke arah Dev. Adik, kamu akhirnya di sini, silakan masuk dengan cepat. Huan meraih tangan Dev, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Tuan Su, karena aku telah berjanji padamu, aku pasti akan datang. Dev tahu bahwa Huan Su takut dia tidak datang. Huan menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum, adik, silahkan. Silahkan masuk. Huan menjaga posturnya sangat rendah, yang membuat orang yang datang ke hotel menebak siapakah identitas Dev setelah melihatnya. Kemudian Yuki melihat punggung Dev yang tegak, sementara ayahnya rendah dan membungkuk, segera menjadi marah. Ada apa denganmu nak? Ayahku telah menunggumu di pintu selama lebih dari setengah jam, dan kamu bisa melihat wajah ayahku yang jelas semakin jelek, bisakah kamu mengobati penyakitnya? Yuki memiliki pendapat yang berbeda tentang Dev. Pada awal bertemu Dev, dia bisa mengendalikan kondisi ayahnya. Huan, Yuki juga terkejut, berpikir bahwa Dev benar-benar memiliki kemampuan. Tapi tidak butuh waktu lama, wajah kemarahan Huan menjadi semakin jelek, yang membuat Yuki berpikir bahwa Dev adalah penipu, yang mungkin untuk mendapatkan uang. Wajah Huan menjadi dingin dan dia meraung pada Yuki, Yuki, jangan omong kosong, cepatlah minta maaf kepada adik. Yuki menatap Dev dengan dingin, aku tidak ingin meminta maaf padanya. Lihatlah penampilannya. Tapi jenius macam apa dia? Kurasa dia pembohong besar. Dia merasa bahwa alasan mengapa Huan tidak jadi pergi ke rumah sakit adalah karena ayahnya berharap pada Dev. Melihat bahwa Yuki tidak patuh, wajah Huan langsung memerah karena marah, dan napasnya mulai menjadi cepat. Uhuk-uhuk. Huan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mulai batuk dengan keras. Ayah. Yuki bergegas dan membantu Huan. Dan Huan yang batuk mengeluarkan seteguk darah hitam, yang sangat menakutkan Yuki sehingga wajahnya berubah. Melihat darah hitam yang dibatukkan Huan, alis Dev langsung berkerut. Tampaknya cedera Huan lebih serius dari yang dia bayangkan. Dev berkata kepada Yuki yang sudah panik, cepat bawalah ayahmu ke kamar. Tapi Yuki tertegun dan tidak bergerak, karena dia tidak terlalu mempercayai Dev. Melihat Yuki tidak bergerak, Dev mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Apakah kamu ingin melihat ayahmu mati? Yuki dimarahi oleh Dev, dan kemudian dia membantu Huan dan masuk ke kamar VIP hotel. Setelah memasuki kamar VIP, Dev memeriksa denyut nadi Huan, lalu ekspresinya menjadi serius. Tepat ketika Huan hendak mencoba merawat Huan, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang dokter berkacamata dan jas putih masuk. Setelah Yuki melihat orang yang datang, dia sepertinya telah melihat sedotan penyelamat, Dr. Sun, cepatlah, lihat ayahku, dia baru saja muntah darah. Apa? Coba aku lihat, Dr. Sun terkejut dan buru-buru membuka kotak obat. Minggir, Yuki mendorong Dev ke samping, lalu membantu Huan dan berkata kepada Dr. Sun. Dr. Sun, penyakit ayahku tergantung padamu, kamu harus menyelamatkannya. Pada saat ini Huan hampir koma, dan napasnya menjadi sangat lemah. Sun berkata, dan mulai memeriksa denyut nadi Huan, jangan khawatir Nona Su, aku akan melakukan yang terbaik. Seiring waktu denyut nadi semakin lama, alis Dr. Sun menjadi semakin mengkerut. Yuki memandang penampilan Dr. Sun dengan kecemasan di wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dr. Sun berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Su, luka pada limpa dan paru-paru Presiden Su adalah penyakit tersembunyi. Akumulasi penyakit kronis ini harus ditangani secara perlahan, tetapi seseorang secara paksa merangsang kekebalan Tuan Su. Meskipun tampaknya efektif untuk beberapa saat, tetapi ini telah memperburuk kondisi Presiden Su. Saya khawatir Presiden Su sekarang dalam bahaya. Sebelum saya, siapa yang telah merawat Presiden Su?
Ketika Yuki mendengar ini, dia langsung marah, dan menatap langsung ke arah Dev, yang baru saja merawat ayahnya. Pada saat itu, seperti yang dikatakan Dr. Sun, kondisi ayahnya meningkat pesat, tetapi dia tidak berpikir bahwa perawatan itu justru akan membunuh ayahnya sendiri. Kamu pembohong, jika ayahku memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Yuki berteriak pada Dev, wajahnya penuh amarah. Jika bukan karena dia tidak sedang memegangi Huan, diperkirakan Yuki akan melakukan sesuatu pada Dev. Kenapa kamu menyebutku pembohong? Untuk apa aku berbohong pada keluargamu? Jika tadi bukan karena perawatanku, ayahmu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Yuki takut Dev akan mengganggu Dr. Sun ketika akan mengobati ayahnya, jadi dia meraung dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak membutuhkanmu di sini, cepat pergi. Oke. Kamu yang menyuruhku keluar. Tapi aku hanya akan duduk di koridor luar, dan dalam 5 menit, kamu pasti akan memohon padaku untuk kembali. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Dev keluar kamar, dan tidak ada yang peduli padanya. Dr. Sun mulai dengan hati-hati melakukan pengobatan akupuntur kepada Huan, dan segera dia berkeringat deras. Setelah jarum terakhir ditusuk, Huan tersadar dan perlahan membuka matanya. Ayah saya sudah bangun, Dr. Sun, ayah saya sudah tersadar. Ini bagus sekali, melihat Huan tersadar, Yuki berteriak gembira, matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar takut sekarang, takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. Sun melihat bahwa Huan sudah kembali sadar, dia menghela nafas panjang, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Yuki dan Dr. Sun menghela nafas lega, Huan, yang sudah membuka matanya, tiba-tiba gemetar hebat, ekspresinya sangat kesakitan, mereka dalam kebingungan satu sama lain, dan seluruh wajah menjadi ungu. Ayah, Yuki berteriak keras, menatap Dr. Sun dengan panik. Dr. Sun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dr. Sun juga sedikit bingung, dan tampak bingung, Saya tidak tahu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yuki sedang terburu-buru dan berteriak pada Dr. Sun, kenapa kamu bertanya pada saya? Kamu kan seorang dokter. Pada saat ini, gemetar tubuh Huan menjadi semakin melemah, dan akhirnya tidak ada gerakan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi napasnya. Kali ini, Dr. Sun lebih panik. Apakah Huan memiliki nasib yang baik atau buruk, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Yuki menangis. Ayah, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Dr. Sun berkata dengan cemas, Nona Su, ayo bawa Presiden Su ke rumah sakit, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan mengapa dia memilih untuk membawa Huan ke rumah sakit hanyalah untuk menghindari tanggung jawab. Jika Huan meninggal di rumah sakit, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yuki telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan berkata dengan kemarahan di matanya, apakah kamu pikir aku bodoh? Bisakah ayahku pergi ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini? Cepat selamatkan ayahku, jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, jangan berharap kamu bisa tetap hidup. Keluarga Su adalah orang terkaya di Hong Cheng. Sangat mudah berurusan dengan dokter kecil. Sekarang, Dr. Sun sangat ketakutan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tepat ketika dia hampir putus asa, dia tiba-tiba memikirkan Dev, dan Dr. Sun buru-buru berkata, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar memiliki cara, saya melihat orang itu memiliki sedikit keahlian. Ketika Dr. Sun mengatakan ini, Yuki juga memikirkan Dev. Namun barusan, Dr. Sun memandang rendah Dev, tetapi sekarang dia memujinya, dia hanya ingin Dev datang dan membantunya keluar dari masalah. Selama Dev mau mengobati Huan, bahkan jika Huan mati, dia tidak perlu bertanggung jawab. Itu adalah tanggung jawab Dev seorang. Yuki ragu-ragu, dan akhirnya meletakkan Huan di kursi dan bergegas keluar dari kamar VIP. Pada saat ini, Dev sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu bahwa Yuki pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat bahwa Dev tidak pergi, Yuki bergegas, tetapi ketika dia akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu nama Dev.
Yuki tampak malu dan memohon pada Dev, tolong selamatkan ayahku. Dev perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yuki, tetapi Yuki tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Dia baru saja memaki dan mengusir Dev, tetapi sekarang dia datang untuk memohon pada Dev. Dev bertanya, kamu percaya bahwa aku bisa menyelamatkan ayahmu? Kamu percaya bahwa aku bukan pembohong? Yuki tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu bagaimana menjawab. Meskipun saat ini Yuki tidak sepenuhnya mempercayai Dev, dia hanya tidak punya pilihan, dia hanya ingin Dev menolong hidup ayahnya. Melihat Yuki seperti itu, Dev tersenyum, dan tidak mempermasalahkannya lebih jauh, lalu dia bangkit dan berjalan menuju kamar VIP. Yuki buru-buru mengikuti di belakang, sementara Dr. Sun sudah berkeringat deras dan dengan cemas berjalan berputar di kamar VIP. Melihat Dev datang, Dr. Sun sepertinya melihat penyelamat, tidak peduli apakah Dev bisa menyembuhkan Huan Su atau tidak. Selama Dev melakukan tindakan, tanggung jawab dirinya sendiri akan dibebaskan. Dr. Sun juga menurunkan martabatnya dan memohon kepada Dev lalu berkata, adik, itu salahku telah meremehkanmu, tolong selamatkan Presiden Su segera. Dibandingkan dengan kekayaan dan nyawanya sendiri, tidak masalah jika mengatakan beberapa hal baik. Dev melirik Huan dan menghela nafas, sepertinya, aku hanya bisa bekerja keras. Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Dr. Sun dan bertanya. Apakah Anda masih memiliki jarum perak? Ya, di lemari obat. Dr. Sun buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Dev. Tidak cukup? Dev menggelengkan kepalanya. Tidak cukup? Dr. Sun tercengang, ada lebih dari 30 jarum perak dalam kotak ini, apakah itu belum cukup? Dalam teknik akupuntur, sudah sangat luar biasa untuk dapat menggunakan selusin jarum. Bahkan Jimmy Hu, Presiden Asosiasi Pengobatan Cina, yang dikenal sebagai tabib jenius, hanya dapat menggunakan 20 atau lebih jarum. Lebih dari 30 jarum perak digunakan, seharusnya itu cukup. Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak, jawab Dev. Dr. Sun bertanya dengan hati-hati, berapa banyak? 91. Ketika suara Dev jatuh, Dr. Sun tercengang, dan seluruh badannya tercengang. Setelah beberapa saat, ada sedikit kepanikan di mata Dr. Sun, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan semua jarum perak langsung dari tas obat. Dev mengambil jarum perak dan meletakkan tubuh Huan terbaring di lantai, kemudian dia melambaikan tangannya, dan jarum perak itu terus menusuk tubuh Huan. Dahi Dev mulai berkeringat, dan seluruh tubuhnya tampak sangat lelah, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menusuk tubuh Huan, Dev menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya itu tampaknya telah lemas lalu duduk langsung di lantai. Selama periode ini, Yuki terus melihat dengan cemas, dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya, tetapi dia takut mengganggu Dev. Tetapi pada saat ini, Dr. Sun sudah terpana di tempat, dan mulutnya cukup lebar untuk memakan sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. Sun berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, dan berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk. Tindakan mendadak Dr. Sun mengejutkan Dev dan Yuki. Dr. Sun berkata sambil bersujud pada Dev, tabib ilahi, tolong terima saya sebagai murid. Dev membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Yuki memandang Dr. Sun dengan kaget. Dr. Sun, ada apa denganmu? Apakah ayahku masih hidup? Yuki tidak mengerti kenapa ayahnya masih hidup, mengapa Dr. Sun menyebut Dev sebagai tabib ilahi. Dr. Sun menjelaskan kepada Yuki. Nona Su tidak tahu apa-apa. Tabib ilahi baru saja menggunakan jarum revitalisasi 9 putaran. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan. Presiden Su pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Yuki memandang Dev dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Dr. Sun benar, maka Dev benar-benar bisa disebut sebagai tabib ilahi. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka kamu tahu juga tentang jarum kebangkitan 9 putaran. Jarum kebangkitan 9 putaran ini adalah metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Itu dipelajari oleh Dev dari Rio. Dia tidak mengerti bagaimana Dr. Sun mengetahuinya.
Dokter Jenius, nama saya Harrison, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Hongcheng. Saya telah melihat jenis akupuntur ini dalam sebuah buku kuno, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung melihat seorang tabib ilahi melakukan akupuntur hari ini. Saya meminta tabib ilahi untuk menerima saya sebagai murid. Dengan mengatakan itu, Harrison mulai bersujud pada Dev. Dev sedikit kewalahan dengan perilaku Harry. Pada saat ini, beberapa batuk terdengar, dan Huan pun terbangun. Ayah! Yuki bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Huan berdiri, tetapi Dev meraihnya. Nona Su, kamu jangan mendekatinya dulu sekarang, tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari tubuh ayahmu. Dev meraih tangan kurus Yuki yang lembut dan hangat di tangannya, yang membuat hati Dev deg-degan, dan Yuki sepertinya merasakan suhu di tangan Dev pink, dan wajahnya memerah. Tunggu sebentar. Dev buru-buru melepaskan Yuki, menetapkan pikirannya, dan melambaikan tangannya dengan lembut di depan Dev. 91 jarum perak secara bersamaan tersedot ke telapak tangan Dev. Selesai. Dev mengembalikan jarum perak ke Harrison dan berkata kepada Yuki. Pada saat ini, Yuki tidak berani memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap Dev, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia melangkah maju untuk membantu Huan, dan air mata kebahagiaan mengalir. Yuki bertanya sambil membantu Huan, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Huan tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat Dr. Sun berlutut di lantai, dia bertanya dengan bingung. "Apa yang terjadi?" Yuki hanya bisa berbicara tentang penggunaan jarum kebangkitan 9 putaran oleh Dev untuk menyelamatkannya. Ketika Huan mendengarnya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa Dev dapat mengetahui penyakit di tubuhnya, dan itu seharusnya dia adalah seorang yang ahli di bidang medis. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat hebat sehingga bahkan Harrison, seorang wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, akan berlutut supaya bisa diterima sebagai muridnya. Huan berkata dengan penuh semangat, "Adik, ini adalah kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan besar keluarga suku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Su akan melakukannya, dan aku tidak akan pernah menolak." Tuan Su sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, Anda juga telah melakukan perbuatan baik untuk waktu yang lama. Ini juga berkah Anda. Dev berkata dengan ringan, tetapi kemudian percakapan berubah. Meskipun untuk sementara saya menyelamatkan hidup Anda dengan jarum 9 putaran, itu tidak menyembuhkan penyakit Anda sepenuhnya. Tapi paling tidak Anda akan bisa hidup paling lama 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Huan berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk, "Tolong selamatkan hidup saya Tuan, saya bersedia membayar dengan semua uang saya." Huan ketakutan, dan sebelumnya dia memanggil Dev sebagai adiknya, dia mengganti namanya menjadi Tuan. Dia benar-benar takut Dev tidak akan mau menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua kekayaan keluarganya kepada Dev. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, Huan Su memiliki banyak aset. Sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Dev. Saya takut semua orang siapa yang melihatnya akan iri. Tuan Su tidak harus seperti ini. Aku bertemu denganmu adalah takdir, dan aku secara alami akan menyelamatkanmu. Hanya saja aku masih membutuhkan beberapa bahan obat yang langka, jadi aku ingin kamu menyiapkan bahan obatnya. Dev tidak punya uang untuk membeli obat untuk Huan, dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya, dan kebanyakan orang benar-benar tidak mampu. "Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan." Huan dengan cepat mengangguk dan kemudian berkata kepada Yuki, "Yuki, siapkan pena dan kertas untuk mencatatnya." Ketika Huan tiba-tiba memanggil dirinya dengan kata Tuan, dia merasa tidak nyaman, jadi dia berkata, "Tuan Su, nama saya David Chen, Anda bisa memanggil saya Dev saja." "Bagaimana mungkin, Tuan Chen adalah penyelamat saya, dan keluarga Su saya tidak akan pernah melupakannya." Melihat kekeras kepalaan Huan, Dev tidak bersikeras, tetapi menulis resep lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Yuki. "Tuan Su, sebagian besar obat-obatan dalam daftar ini adalah yang Anda butuhkan, tetapi sebagian kecil untuk ibu saya. Ibu saya buta. Jika Anda ingin disembuhkan,
saya juga memerlukan obat-obatan ini untuk ibu saya. Dev berkata dengan jujur kepada Huan. Ibu Dev, mata Selin dibutakan karena terus-terusan menangis terlalu lama, tidak sulit bagi Dev untuk menyembuhkannya. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, pasti sulit untuk menyiapkan bahan obat untuk pengobatan ibunya, jadi dia hanya meminta keluarga Su untuk menyiapkannya juga. Tetapi ada dua hal penting, Dev khawatir bahwa keluarga Su tidak akan dapat menemukannya, salah satunya adalah kuas dengan spiritualitas tertentu, seperti yang digunakan oleh penulis untuk waktu yang lama, kuas yang memiliki energi spiritualitas. Atau kuas yang terbuat dari bulu hewan spiritual juga dapat digunakan, sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Dia juga perlu menggunakan cinnabar. Meskipun cinnabar sangat umum sekarang, cinnabar yang perlu digunakan Dev harus terbuat dari cendana merah lobular atau cendana tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Dengan kuas spiritual, Anda hanya perlu mengetuk beberapa kali di mata Selin, setelah itu, pada dasarnya Selin dapat melihat kembali. Meskipun begitu, Dev tetap menulis dua benda itu di dalam daftar. Dia tidak berharap keluarga Su menemukan dua benda ini dapat dicari tetapi tidak mudah mendapatkannya, dan hanya mereka yang mengerti yang dapat membedakannya. Huan berkata dengan cepat, Tuan Chen, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Pada saat ini Yuki bertanya, Tuan Chen, apa gunanya kuas dan cinnabar di daftar Anda? Lagi pula, kuas tulis dan cinnabar bukanlah benda yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit, dan dua benda ini banyak dijual di mana-mana. Huan memelototi Yuki dan berkata, Yuki, karena Tuan Chen yang menulisnya, itu masuk akal, jadi jangan banyak bicara. Tidak apa-apa. Dev tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan, tetapi keduanya bukan kuas dan cinnabar biasa. Saya membutuhkan kuas dan cinnabar dengan energi spiritual. Dengan energi spiritualitas? Yuki menjadi bingung kali ini. Huan juga bingung, mereka sama sekali tidak mengerti apa itu energi spiritual. Melihat keduanya bingung, Dev menjelaskan, segala sesuatu di dunia memiliki kelahiran dan kematian, dan semuanya memiliki spiritualitas, bahkan hal-hal mati yang dilihat orang di dunia, seperti meja dan kursi di sini, adalah semua yang ada di sana memiliki energi spiritualitas, tetapi itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Sama seperti kursi ini, jika saya duduk di kursi ini untuk berlatih selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan memiliki energi spiritual. Dev takut mereka berdua tidak akan mengerti, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat mudah. Oh, saya mengerti. Yuki tiba-tiba berseru kaget. Maksud Tuan Chen seperti yang diputar di TV, peri gua yang tinggal di pohon dapat menjadi spiritual seiring waktu, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara omong kosong. Huan terdiam setelah mendengarkan penjelasan Yuki. Menurut Huan, tidak ada dewa di dunia ini. Dev tersenyum kecil, penjelasan Nona Su benar, seperti itulah salah satunya. Dev tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah berlatih bersama Ryu selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti teknik jantung kondensasi yang diberikan kepala naga tua kepadanya, itu adalah metode budidaya abadi. Huan tersenyum canggung, tidak berpikir bahwa Yuki benar-benar menjelaskannya dengan benar, jika seseorang mengatakan sesuatu tentang spiritualitas, keabadian, dan lain-lain, Huan pasti akan mencibir, tetapi ketika Dev yang mengatakannya, itu membuat Huan sedikit terguncang. Saat Dev dan Huan sedang mengobrol, dan dia bahkan tidak melihat Harrison yang berlutut di lantai. Meskipun sifat manusia Harrison tidak terlalu buruk, sulit baginya untuk bertanggung jawab. Dev tidak ingin menerimanya menjadi murid dan tidak ada izin dari Ryu. Dev tidak akan menerima murid dengan mudah. Setelah berbicara sekitar 10 menit, Dev akhirnya tahu bagaimana Huan bisa terluka dalam. Ternyata ketika Huan masih muda, dia dipukul oleh pesaing bisnis. Karena tidak ada trauma, tidak ada yang salah setelah pemeriksaan, jadi dia tidak peduli. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Jue untuk merasakan tubuhnya semakin lemah, dan dia sering kesulitan bernapas.
Namun Huan takut keluarganya akan khawatir, jadi dia merahasiakannya. Itulah sebabnya Yuki tidak tahu ayahnya memiliki penyakit yang tersembunyi. Dev mengerti begitu dia mendengarnya, orang yang melukai Huan pasti seorang kultivator yang telah mengembangkan kekuatan batin, tampaknya dia berniat membunuh Huan. Tetapi Huan sangat kaya dan dapat membeli obat khusus sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu dirinya, Huan mungkin tidak akan selamat sama sekali. Harrison, yang berlutut di lantai, berteriak lagi, "Saya mohon Tuan Chen untuk menerima saya sebagai murid." Pada saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, membuat Harrison sangat tidak nyaman sekarang. Dev melirik Harrison, "Bangunlah. Saya tidak akan menerima murid. Tetapi jika Anda tidak mengerti sesuatu, saya bisa memberi Anda petunjuk." Dev melihat bahwa Harrison telah berlutut begitu lama, dan dia cukup tulus, jadi dia setuju untuk memberinya petunjuk, tetapi Dev tidak akan pernah menerima seorang murid. Melihat Dev mengatakan itu, Harrison sangat gembira dan berterima kasih lagi dan lagi. "Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen." Harrison berdiri perlahan, tetapi kakinya mati rasa dan sakit, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi Harrison, Dev mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Harrison. Rasa sakit dan mati rasa menghilang seketika, yang mengejutkan Harrison. Dev perlahan bangkit dan berkata, "Tuan Su, saya harus kembali mengurus orang tua saya di rumah. Setelah bahan obat siap, Anda bisa mengabari saya." Ibu Dev masih sendirian di rumah, yang membuatnya sangat gelisah. Huan bertanya, "Tuan Chen, di mana Anda tinggal sekarang?" Dev menjawab, "Saya tinggal di komunitas Singfuli." "Oh. Kebetulan saya hanya punya rumah yang kosong dan tidak saya gunakan, jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Semoga bermanfaat bagi Tuan Chen." Setelah Huan berkata, dia mengeluarkan kunci dari sakunya. "Kalau begitu terima kasih, Tuan Su." Awalnya dia ingin menolak pemberian Huan. Dia menemui Huan bukan untuk mendapatkan imbalan apapun. Tetapi berpikir bahwa orang tuanya tinggal di rumah bobrok dan bahwa dia ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah baru, dia takut itu akan memakan waktu. Jadi untuk sementara, dia setuju menerimanya. Namun ketika kunci tersebut diserahkan kepada Dev, Dev tercengang. Itu adalah kunci dari Villa Bumi Indah. Villa Bumi Indah adalah komunitas terbaik di Hongcheng. Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di komunitas itu menyenangkan dan kualitas udaranya sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau pejabat, dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Untuk orang biasa, jangankan bisa tinggal di komunitas, bahkan tidak bisa membayar biaya properti. "Tuan Su, rumah ini terlalu mahal, kamu harus mengambilnya kembali." Dev buru-buru mengembalikan kuncinya. Huan Su tersenyum sedikit, "Tuan Chen, jangan menolak. Jika Anda menolak, itu berarti hidupku tidak lebih baik daripada sebuah rumah." Ketika Huan mengatakan ini, Dev hanya bisa menerimanya, lalu Huan mengeluarkan kartu ban dan memberikannya kepada Dev, dengan 10 juta yuan di dalamnya. Dev tahu bahwa dia tidak dapat menolak, jadi dia hanya bisa memasukkan kartu ban ke dalam sakunya. Tepat ketika Dev hendak pergi, ada suara keributan dari bawah, itu sangat bising. Dev sedikit mengernyit. Melihat Dev mengerutkan kening, Huan segera memanggil manajer hotel. Huan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa sangat berisik?" "Tuan Su, Tuan muda Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini, dan perjamuan pernikahan akan diadakan di aula perjamuan di lantai 2, itu sebabnya sangat bising." Manajer buru-buru menjelaskan kepada Huan. Ketika Huan mendengar ini, dia menyerah. Lagi pula, hotelnya dibuka untuk bisnis, dan ketika orang menikah, tidak dapat dihindari ketika terjadi kebisingan. "Tuan Su, selamat tinggal." Dev membungkukkan tangannya ke Huan lalu berjalan keluar dari kamar VIP. Tepat setelah Dev turun, dia bertemu Navarro Xiao yang berjalan ke hotel dengan mempelai wanitanya, Shan Shan Geng, di pelukannya. Setelah melihat Dev, Navarro tertegun sejenak, tetapi kemudian tertawa, "Dev,
saya tidak berharap Anda datang ke pernikahan kami. Apakah Anda ingin datang untuk makan dan minum? Dev melirik Navarro dengan dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Jangan pergi. Navarro menghalangi jalan Dev, dan berkata dengan nada mengejek, lihatlah mantan pacarmu, bukankah dia cantik sekarang? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Navarro sengaja membuat Dev malu. Kakak Navarro, abaikan dia, waktunya akan tiba. Kata Shanshan yang berada di pelukan Navarro bahkan tidak ingin melihat ke arah Dev. Navarro, jangan perhatikan sampah ini, kamu tidak boleh melewatkan waktu, kamu pergi ke aula, aku akan mengusir sampah ini. Meli mendesak Navarro, lalu menatap Dev dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Kamu bahkan datang ke hotel. Kamu seperti katak dalam tempurung, bisakah putriku menyukaimu? Lihatlah dirimu sendiri, keluar dari sini, jangan mencoba membuat masalah di sini. Kata-kata Meli sangat pahit dan kejam, dan dapat dikatakan bahwa setiap kata menghukum. Kerabat dan teman-teman di sekitar mereka berbisik satu persatu, menyaksikan Dev hanya mencibir. Pada saat ini, Dev seperti badut yang melompat dari balok, dan ditertawakan oleh semua orang. Suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Dev menekan amarah di hatinya, mendorong Navarro menjauh, dan berjalan keluar. Hentikan dia. Navarro mengerutkan kening. Hari ini, jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus berpartisipasi, dan jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda harus tetap berpartisipasi. Saya akan membiarkan Anda melihat pacar Anda menikah dengan saya. Begitu Navarro berbicara, orang-orang botak itu segera menghentikan Dev. Mereka telah dipukuli di rumah Dev, dan mereka masih memiliki dendam di hati mereka. Sekarang mereka bisa membalas dendam pada Dev. Melihat orang-orang berkepala botak memegangnya dengan erat, Dev perlahan menoleh untuk melihat Navarro, apakah Anda yakin ingin saya menghadiri pernikahan Anda? Navarro mencibir, ya, aku hanya membiarkanmu menontonnya dengan mata kepala sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak layak untuk bersaing denganku. Iya, jika aku hadir, pernikahanmu pasti akan dibatalkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula ini. Hahaha. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuat pernikahanku batal. Navarro tertawa, dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Dev. Tetapi untuk mencegah Dev membuat masalah dan mengganggu semua orang, Navarro memerintahkan Bobby dan berkata, botak, bawa beberapa orang lagi dan awasi Dev untukku. Jika dia berani macam-macam, segera hajar dia. Tuan Muda Xiao jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku. Bobby mengangguk, dan ada beberapa sinar dingin di matanya. Dia akan segera membalas dendam pada Dev. Di aula pernikahan, Dev menemukan sudut dan duduk. Mereka yang menghadiri pernikahan putra keluarga Xiao adalah orang kaya atau pejabat, dan mereka semua adalah orang kaya dan terkenal di Hongcheng. Orang biasa seperti Dev tidak memenuhi syarat untuk hadir. Oleh karena itu, dengan penampilan Dev, itu menyebabkan banyak tamu di aula memberikan tatapan aneh. Pada adegan pernikahan yang begitu mewah, seorang pemuda biasa tiba-tiba muncul, yang sepertinya tidak pada tempatnya. Namun segera, identitas Dev tersebar di antara banyak tamu, dan kali ini, ada lebih banyak mata tertuju pada Dev. Kebanyakan dari mereka mengejek dan menghina, dan beberapa bersimpati. Hanya saja Dev tidak peduli dengan pandangan mata itu. Dia dengan santai duduk sendirian di sudut, memakan buah kering di atas meja, tanpa jejak ekspresi di wajahnya. Bobby bersama selusin orang tepat berdiri di belakang Dev dan menatap dari dekat. Selama Dev berani macam-macam, dia akan menghajarnya tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah itu Dev? Kapan kamu keluar dari penjara? Sebuah suara sarkastik terdengar. Dev mendongak, dan melihat seorang wanita mengenakan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju Dev, dan ada seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa Dev adalah mantan pacar pengantin wanita, dan mereka datang untuk melihat pacarnya untuk terakhir kalinya, tetapi mereka tidak menduga Dev adalah mantan narapidana. Para tamu di sekitarnya merasa lebih penasaran tentang sosok Dev.
Bersambung ke episode 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.